Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menggunakan aplikasi Dupak tahunan. Langkah yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik buka file ini, kemudian muncul layar seperti ini. Ini sudah kita contohkan Bapak Ibu. Ada sebuah file aplikasi yang sudah terisi dengan atas nama Bapak Eko Pujibowo. Nanti Bapak tinggal mengikuti saja aplikasi ini, kira-kira bagaimana cara pemanfaatannya. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus mengisi data, harus diisi. Klik. Kemudian yang diisi di bagian ini Bapak Ibu tinggal mengisi di bagian data kepala sekolah saja. Untuk ketua tim sekretariat PAK dan ketua tim penilai PAK dibiarkan saja karena sudah terisi oleh tim kabupaten. Kembali ke menu. Kemudian langkah yang berikutnya, Bapak Ibu akan mengisikan pada lampiran 1, yaitu tentang daftar usul penetapan angka kredit atau sering kita sebut dengan Dupaknya. Kita klik di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi saja sesuai dengan urutannya, mulai dari nama kemudian sampai pada alamat. Nah, kemudian sudah disiapkan di sini ada beberapa petunjuk yang Bapak harus lakukan, ya. Kemudian Bapak Ibu di bagian sini akan melihat tanda panah yang berwarna kuning, yang artinya bahwa di sini ada tabel-tabel bantu yang bisa dimanfaatkan untuk pengisian di sel yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja seperti ini. Selanjutnya di lampiran 1, di samping ada pengisian tentang keterangan perorangan, di sini juga Bapak Ibu disajikan dengan kolom unsur yang dinilai. Di situ ada 2 kolom yang terpisah, angka kredit menurut sekolah pengusul dan tim penilai. Jadi nanti tugas Bapak Ibu guru yang dinilai adalah mengisi di bagian kolom sekolah pengusul, ya. Di situ ada 2 kolom, ada 3 kolom, ya, lama, baru, dan jumlah, ya. Jadi untuk yang di bagian lama ini khusus untuk Bapak Ibu guru pengusul, karena di sini adalah pengajuan PAK tahun 2020, maka Bapak Ibu harus melihat PAK tahun 2019. Nah, caranya bagaimana? Di sini contohnya ada PAK tahun 2019, ya, atas nama Bapak Eko. Nanti di bagian jumlah ini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja, ya, sesuai dengan urutannya, ya, baik di unsur utama maupun di unsur penunjang. Ini adalah nilai kumulatif dari penilaian PAK tahun 2019. Nah, caranya contohnya seperti ini, ya, kita berikan contohnya. Misalkan Pak Eko Pujibowo adalah sarjana, di sini nilainya ada 100, tetap kita taruh di sini 100. Jadi untuk penilaian atau pengisian Dupak untuk di bagian lama diisikan oleh PAK tahun sebelumnya, yaitu pada bagian jumlah, ya. Jadi jumlah ini akan masuk di kolom lama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kolom baru? Ya, kolom baru yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, nanti untuk pengisiannya tidak langsung melalui sel-sel yang ada di sini, tetapi Bapak Ibu akan melalui pengisiannya melalui lampiran-lampiran, ya, dari lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Jadi yang kolom atau sel yang terblok berwarna merah muda ini adalah tidak diisi langsung melalui sel yang ada di situ, tetapi melalui lampiran-lampiran yang ada. Contoh, Bapak Ibu ingin menilai tentang melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini
untuk melaksanakan proses pembelajaran, Bapak Ibu tinggal bisa lihat di lampiran 2 ya, di sini. Ini ada lampiran 2, ini ada bagian-bagiannya ini. Ada lampiran 2, ada lampiran 3 ya. Di sini ada juga lampiran 4 ya. Oke, jadi ada pengelompokan sendiri. Kemudian di sini sudah disajikan kode-kode berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi kode ini adalah kode dari dasar tersebut. Lanjut untuk pengisiannya, seperti contoh di sini kita akan mengisi tentang pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Nah, ini kita bisa lihat di lampiran 2, kita klik. Nah, di situ ada 3 ya, ada 3 baris A, B, dan C. A itu untuk guru mata pelajaran, B untuk guru BK atau bimbingan konseling, dan C barangkali di antara Bapak Ibu ada yang melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, madrasah, dan seterusnya. Nah, itu sudah kita sajikan karena di sini sudah kita siapkan tentang tugas-tugas tambahan tertentu di sini ya. Tinggal klik saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pengisiannya bagaimana? Sesuai dengan apa yang dicapai. Ini tadi Pak Eko itu golongannya adalah 3D ya, 3D dengan kategori penilaian PKG-nya adalah baik. Nah, ini tinggal pilih saja di sini ya. Kalau seandainya guru yang bersangkutan adalah guru BK, maka di sini kita hapus, kemudian kita berikan kategori di sebelah sini. Nah, jadi nanti seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau seandainya ada Bapak Ibu guru yang melaksanakan tugas tertentu, bisa kita pilih di sini. Misalkan sebagai wakil kepala sekolah, tinggal klik di sini. Kemudian perolehannya bagaimana? Kategori yang bersangkutan mendapatkan nilai apa? Misalkan nilai baik. Nah, seperti ini. Ini contoh saja. Kemudian kalau sudah selesai di lampiran 2 kita sudah isikan sesuai dengan kebutuhannya, maka kita kembali kepada lampiran 1 untuk melanjutkan kegiatan penilaian selanjutnya. Nah, jadi ini kita lanjut ya. Kemudian apalagi yang kita miliki? Ya, contoh di sini Pak Eko itu melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini contohnya pengembangan diri, mengikuti pelatihan budaya SKL, pola 32 jam. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita langsung saja menuju kepada lampiran 3 ya, lampiran 3. Ini fungsinya adalah untuk mengisi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, di sini tinggal kita isikan saja, bisa langsung mengcopy seperti ini. Copy. Nah, cara mengkopinya kita tinggal taruh di sini Bapak Ibu, kemudian kita paste. Kalau masih ada angkanya kita buang, enter. Nah, sesuai dengan Permenpan RB ya, untuk pelatihan bedah SKL ya dengan pola 32 jam. Di sini kita perhatikan kira-kira masuknya ke kode berapa. Nah, di situ kita bisa perhatikan kodenya kode berapa. Oke, ternyata masuk pada kode 24 ya di sini. Ini pelaksanaannya 22 September, volumenya 1, kemudian angka kreditnya 1, jumlah kreditnya 1. Nah, secara otomatis akan muncul keterangan satuan hasil dan bukti fisiknya. Oke, saya kira itu untuk penilaian PKB. Kemudian di bawahnya juga ada melaksanakan publikasi sama cara penilaian seperti tadi. Kemudian melaksanakan karya notif barangkali ada. Oke, selanjutnya kita kembali kepada lampiran 1. Nilai-nilai tadi ya dari lampiran 2 kemudian lampiran 3 yang sudah kita inputkan secara otomatis akan masuk kepada kolom
yang berwarna merah muda ini sesuai dengan kolom baru ya. Misalnya tadi lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam untuk melaksanakan pengembangan diri. Jadi Pak Eko di sini melaksanakan kegiatan tersebut ya dengan jumlah akhirnya 1. Ini secara otomatis akan masuk di sini. Nah, oke, kemudian yang melaksanakan publikasi ilmiah ini juga masuk ya, nilai angka 4 ini. Kita lihat Pak Eko melakukan publikasi ilmiah dengan nilai angka kredit 4. Ini juga masuk di lampiran 1. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan kita akan mengisikan ini ya, di lampiran 4 itu tentang surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Nah, ini kolom seperti itu. Di sini ada beberapa yang bisa kita isikan. Nah, sebagai contoh Pak Eko itu menjadi anggota PGRI aktif. Anggota PGRI aktif itu dengan kode 71. Dari mana? Ya, kita lihat keterangannya di sini. Ya, bisa kita lihat 71 itu apa? Anggota aktif menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Ini contohnya seperti itu. SK-nya satuan hasil SK, angka kreditnya 0,75. Oke. Kembali, angka ini atau nilai ini secara otomatis akan masuk ke lampiran 1, khususnya di bagian unsur penunjang. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Saya kira untuk pengisian sekolah pengusul baik di kolom lama maupun di kolom baru, harapannya Bapak Ibu jelas. Yang kolom lama itu dasarnya adalah PAK tahun sebelumnya, nilai kumulatifnya. Kemudian baru ya, ini nanti dasar pengisiannya melalui lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4. Jadi cara pengisiannya melalui lampiran-lampiran ini. Nah, bagaimana dengan tim penilai? Ya, untuk tim penilai ini tinggal menyesuaikan saja. Nah, misalkan di sini yang bersangkutan, oh ya, ini ada yang belum kita kembalikan ini. Ya, kita cek dulu di lampiran 2. Ini harusnya guru mapel, tapi ini masuknya ke guru BK. Kita cek. Oke, kita pindahkan, kita kembalikan ke sini. Oke, secara otomatis nanti masuk ke sini. Oke, sekarang kita cek untuk tim penilai. Ini mempunyai hak prerogatif, hak wewenang penuh untuk menilai guru yang bersangkutan. Tentunya dengan cara melihat bukti-bukti yang ada. Misalkan untuk lampiran 2 di sini ada ya bukti fisiknya apa, nanti berupa PKG ya. Kemudian di lampiran 3 tadi ada melaksanakan pengembangan diri, yaitu poinnya 1, nanti buktinya bagaimana dicek ya. Kemudian apa tadi ya, ada PTK ini ya, PTK di lampiran 3 juga. Nah, ini PTK 4. Ini adalah tugasnya penilai untuk memeriksa dan menilai. Nah, bagaimana cara menilainya? Untuk tim penilai ini tinggal menyesuaikan saja. Jadi nanti untuk tim penilai tinggal melihat di kolom yang berwarna pink ini ya, merah muda ini. Kira-kira ada apa di sana? Misalkan di sini masih kosong. Ya, ini ada nilai ya, di kolom baru. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah datanya ada? Apakah sebaiknya kita kembalikan kepada tim penilai? Nah, kalau ternyata tim penilai setuju, bisa langsung diberikan nilai yang ada seperti tinggal sama dengan, kemudian enter. Kalau seandainya ini ternyata tidak terbukti atau tidak layak diberikan penilaian, tinggal dikasih nilai 0 seperti ini saja, atau nilai yang lain yang menurut penilai itu layaknya bagaimana sesuai dengan peraturan. Baik Bapak Ibu, untuk penilaian untuk pengisian
dupak yang dilakukan oleh guru ini sudah selesai, dan coba kita lihat ya, coba kita lihat. Oke, ternyata hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa di sini masih jompleng? Karena tadi belum dilakukan seluruhnya oleh penilai ya. Penilainya belum dilakukan seluruhnya. Coba kita perhatikan mulai dari atas. Nah, di bagian sini adalah wewenangnya penilai ya. Kalau sini wewenangnya guru yang dinilai. Oke. Nah, di sini ya. Kita lihat ada ya. Ini kalau seandainya penilai setuju ya. Kalau tidak setuju tinggal diberikan nilai yang sesuai. Oke. Ya, sudah. Nah, ini PTK-nya ada apa tidak? Kalau ada ya silakan. Kalau sesuai ya silakan. Oke, semua sudah diberikan penilaian. Jadi sebetulnya untuk tugas guru itu cukup sampai di sini ya. Nanti setelah guru mengusulkan, nanti tugasnya penilai itu di sini. Jadi guru itu cukup sampai pada kolom sekolah pengusul saja. Untuk tim penilai, wilayahnya penilai setelah Bapak Ibu guru mengusulkan atau setelah Bapak guru yang dinilai mengusulkan. Nah, setelah terjadi penilaian, maka di sini ada sebuah kesimpulan. Angka kredit yang diperoleh unsur utama ya, sekian, unsur penunjang sekian, jumlah sekian. Ini tim penilai nanti ya. Kemudian kepala sekolahnya sudah ada penilai 1. Kalau penilai 2 tidak ada, ini tinggal dihapus saja. Tanggalnya nanti disesuaikan sesuai dengan kesepakatan dari tim. Saya kira sudah selesai untuk dupaknya. Sekarang coba kita lihat dupak ya. Ini adalah usulan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pengusul. Ini nilai totalnya 337. Nah, ini golongan 3D mau menuju ke 4A. Untuk menuju ke 4A itu bagaimana? Ini kita perhatikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Rekomendasinya, kalau seandainya belum layak, tinggal klik belum layak. Kalau seandainya dapat dipertimbangkan, klik dapat dipertimbangkan. Kemudian tanggalnya kapan? Misalkan tanggal 12 Juli misalkan 2021. Nah, seperti ini. Karena nilainya belum mencukupi, ya, kita berikan rekomendasi belum layak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang dikerjakan oleh guru pengusul. Selanjutnya kita kembali ke menu lampiran paknya. Nah, di lampiran paknya nanti akan dicetak, akan diusulkan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai. Nah, ini tadi rekomendasinya karena belum mencukupi, ini diganti dengan belum dapat dimakan. Nah, kalau seandainya cukup atau sudah memenuhi syarat, tinggal diberikan rekomendasi seperti ini. Nanti di sini sudah otomatis ya, sesuai dengan golongan tingkat selanjutnya. Ini hanya untuk mengecek saja. Untuk pencetakan cover, surat pengantar, cetak surat usulan dupak ini sudah disiapkan semuanya. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup untuk penjelasannya. Nanti barangkali Bapak Ibu masih belum jelas, nah, untuk aplikasi yang sudah terisi ini bisa kita share dan bisa dipelajari untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.